Halo adik-adik sekalian, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai suatu konsep yang sangat menarik dan sangat berguna dalam fisika, yaitu transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ya, jadi diferensial. Nah, yang mana dengan metode transformasi Laplace ini itu penyelesaian persamaan diferensial itu nanti menjadi lebih sederhana dibanding kita menggunakan cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di topik persamaan diferensial biasa. Misalnya ada berbagai cara dalam menyelesaikan suatu persamaan diferensial, namun nyatanya biasanya cara-cara tersebut akan sangat mudah jika persamaan diferensial itu homogen, gitu ya, homogen. Lebih-lebih, jadi kalau persamaan diferensial itu di ruas kanannya itu sama dengan 0, misalnya saja y aksen plus y aksen plus y sama dengan 0, maka ini ya mudah kita selesaikan sebenarnya, gitu ya, gitu misalnya. Tetapi ketika di ruas kanannya itu tak homogen, misalnya ada fungsi yang lain, gitu ya, ada fungsi yang lain, misalnya parameternya t, maka tentu saja persamaan diferensial ini akan cukup sulit untuk diselesaikan. Nah, persamaan diferensial seperti ini nyatanya sebagian besar itu akan sangat mudah diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace, gitu. Nah, transformasi Laplace ini itu idenya itu adalah menggunakan sebuah integral. Jadi dia menggunakan sebuah integral untuk mentransformasi persamaan diferensial menjadi sebuah persamaan aljabar. Nah, kemudian dari persamaan aljabar, dari hasil integralnya ini kita akan memperoleh fungsi yang kita inginkan. Jadi dengan melakukan transformasi inverse. Transformasi inverse. Nah, jadi langkah-langkah dari transformasi Laplace ini adalah yang pertama, persamaan diferensial ini diintegral. Jadi ini adalah transformasi Laplace-nya, gitu ya. Sedangkan setelah hasilnya didapat baru dilanjutkan dengan transformasi inverse. Jadi bisa dibilang bolak-balik begitu, gitu ya. Bolak-balik begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berikan di contoh-contohnya, gitu ya. Oke. Dalam sejarahnya adik-adik, transformasi Laplace ini memang ditemukan, dinamakan sesuai dengan penemunya, yaitu penemunya adalah Pierre-Simon Laplace, ya. Jadi ini adalah matematikawan Prancis yang hidup di tahun 1749 sampai 1827. Nah, yang mana transformasi Laplace ini itu ditemukan, diajukan itu pada tahun 1782, tetapi pada saat transformasi Laplace ini diajukan sebagai sebuah konsep sebagai sebuah konsep transformasi integral, namun penggunaannya sendiri itu transformasi Laplace ini yang artinya baru disadari kegunaannya itu baru 100 tahun kemudian, ya. Jadi 100 tahun kemudian, ya bisa di sekitar 1800-an, bahkan setelah kematiannya itu ya, baru kegunaan dari transformasi Laplace ini baru dirasakan, gitu ya. Jadi transformasi Laplace ini memang secara khusus berguna untuk menyelesaikan permasalahan
dengan suku tak homogen ya dari suatu persamaan diferensial. Jadi khususnya suku tak homogen yang sifatnya discontinue atau impulsif. Nah, yang mana tentu saja persamaan diferensial yang seperti itu seringkali kita temukan dalam fisika dan sulit diselesaikan dengan metode persamaan diferensial biasa, gitu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai transformasi Laplace ini juga, saya akan coba mengajak untuk memahami bagaimana sih bentuk transformasi integral itu sebenarnya, gitu ya. Jadi secara umum salah satu contoh transformasi integral itu misalnya kita memiliki suatu fungsi ya dengan parameter t ya, itu adalah e pangkat min t ya. Maka kalau kita integralkan fungsi ini ya dengan batas 0 sampai infinite ft, nah dikalikan dengan tp dt gitu ya. Jadi kita kalikan dengan tp ini, maka ini hasilnya adalah integral 0 infinite t pangkat p, nah ft nya kita ganti e pangkat min t ya kan, dt. Nah hasil integral ini kita sebut sebagai fp gitu ya, fp. Kenapa? Karena nanti hasilnya ini pasti merupakan fungsi dari p. Nah yang mana kalau kita lihat bentuk ini kan ini kan fungsi faktorial ya, fungsi faktorial yang hasilnya adalah p faktorial, sehingga ini hasilnya fp, yaitu p faktorial. Artinya hasil dari transformasi ft itu menghasilkan sebuah fungsi f yang merupakan sebagai fungsi yang bergantung pada variabel p gitu ya. Jadi sederhananya saya akan tuliskan bahwa jika ft kemudian lakukan transformasi, terserah bentuk transformasinya seperti apa, yang jelas yang ini hanyalah salah satu bentuk transformasinya saja gitu ya, hanyalah salah satu bentuk transformasinya saja, maka ini hasilnya adalah sebuah fungsi fp gitu ya. Nah ini merupakan fungsi faktorial atau bisa jadi merupakan fungsi gamma ya, yaitu gamma p plus 1. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, jadi sekali lagi saya bilang bahwa fp ini akhirnya disebut sebagai hasil transformasi dari ft ini ya. Nah, untuk konsistensi biasanya hasil transformasi dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan fungsi awalnya itu ditulis dengan huruf lowercase ya, huruf kecil. Ya kalau boleh dibilang huruf kecil ya. Ya mungkin bahasa sehari-hari kita adalah huruf kecil dan huruf besar gitu ya. Tapi ya kalau huruf besar bisa kita ganti dengan istilah kapital. Tapi kalau huruf kecil saya belum tahu istilahnya apa. Jadi mohon maaf, saya tulis huruf kecil saja. Saya sebut huruf kecil saja gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah transformasinya seperti ini. Baik, kalau sudah paham mengenai istilahnya, oh ya, biar nggak bingung juga kalau ini misalnya saya sebut GT gitu ya, maka ini hasil transformasinya adalah GP gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya dengan penulisan transformasinya. Jadi ini di berbagai buku nanti dituliskan dengan banyak cara gitu hasil transformasinya, tapi memang biasanya menggunakan huruf kecil dan huruf kapital. Huruf kecil fungsi awalnya dan kapitalnya itu adalah fungsi hasil transformasinya gitu. Oke, jelas sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan secara khusus membahas mengenai transformasi Laplace gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa transformasi Laplace itu adalah merupakan salah satu bentuk transformasi integral, dan transformasi integral ini ada banyak gitu ya, ada banyak ya dengan penamaan yang berbeda-beda gitu. Tetapi
transformasi Laplace ini yang merupakan salah satu transformasi integral, itu merupakan salah satu transformasi yang sangat berguna dalam penyelesaian persamaan diferensial gitu ya, yang mana transformasi Laplace itu didefinisikan ya, jadi didefinisikan itu sebagai LF. Kenapa pakai L? Karena dia Laplace gitu ya. Jadi itu adalah integral 0 infinite ft e pangkat min p t dt gitu ya. Dari sini kita lihat bahwa artinya ft ini ya, fungsi ini ditransformasi dengan bentuk transformasi integralnya seperti ini gitu, menghasilkanlah LF. Loh, kok LF ya? Kan tadi menggunakan huruf kapital. Oh, boleh ya. Jadi kalau mau, maka ini saya sebut aja sebagai apa? FP gitu. Artinya FT ini ditransformasi itu menjadi FP begitu ya. Atau bisa juga ditulis dengan LF gitu. Jadi FP dengan LF ini sama, hanya perbedaan penyimbolan saja gitu ya. Boleh disebut LF, artinya transformasi. Cuman secara khusus gitu ya, secara khusus LF ini menyatakan bahwa fungsi F ini ditransformasi dengan transformasi Laplace. Jadi apapun hasilnya ini merupakan hasil transformasi Laplace dari F gitu. Oke. Jadi ini adalah definisi dari transformasi Laplace gitu. Jadi nggak usah bingung ya dengan penyimpolannya ini ya. Jadi memang beberapa buku itu menyebutkan dengan LF, dan untuk konsistensi saya akan konsisten itu menyebutnya LF gitu ya. Walaupun itu bolak-balik dengan FP nanti gitu, F kapital P ini saya harap adik-adik tidak bingung gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba mencari beberapa bentuk fungsi ft ini, bagaimana hasil transformasi Laplace-nya gitu ya. Kita akan coba mencari beberapa bentuk fungsi ft. Nah, jadi misal kita memiliki ft gitu ya, ft atau saya sebut dengan y gitu ya. Saya sebut dengan Y itu sama dengan 1. Maka kita akan dapatkan LF ya, LF atau sama dengan FP ya, atau sama dengan karena F-nya ini atau sama dengan Y-nya, atau saya sebut juga LY boleh ya, transformasi dari Y, atau boleh juga saya sebut karena ini sudah nilainya 1 maka ini LY nya itu kan secara umum gini, integral 0 infinite ft e pangkat min p t dt gitu kan. Nah, sekarang untuk Y nya sama dengan 1 maka saya sebut sebagai apa? L1 gitu ya. Saya sebut sebagai L1, yaitu apa? Kenapa? Karena Y-nya 1 atau F-nya ini 1 kan? Ini 1 ya. Kenapa 1 ya? Karena pemisalan awal kita ambil yang FT-nya itu sama dengan 1. Nanti ada bentuk-bentuk lain lagi ya. Berarti L1 kalau saya integral, maka ini hasilnya adalah integral 0 infinite 1 kali E min PT dt gitu ya. Nah, kalau ini diintegral hasilnya adalah apa? Oke, integralnya ini adalah min 1/p E pangkat min PT dengan batas 0 infinite. Hasilnya adalah 1/p. Jelas ya? Nah, karena hasilnya 1/p ini maka tentu saja kita batasi P-nya itu adalah lebih dari 0. Ya, kenapa kita asumsikan P-nya lebih dari 0 ya? Agar di nilai P yang sangat besar
dinilai P yang sangat besar, maka nanti E pangkat min PT nya itu mendekati 0 gitu ya. Jadi dengan P nya lebih dari 0 sehingga bentuk E min PT nya itu nanti mendekati 0 untuk P nya itu mendekati infinite gitu ya. Oke. Nah, namun apakah P ini harus real? Tidak. P ini bisa jadi kompleks gitu dah. Tetapi apa yang nanti kita pentingkan adalah bahwa jika P-nya ini adalah dia kompleks, maka nilai real karena kompleks itu mengandung bilangan real dan imajiner, maka real dari P-nya itu yang harus lebih dari 0 gitu ya. Ya, pada intinya seperti itu, bahwa bagian realnya itu harus positif. Oke, jelas ya? Good. Nah, jadi ini kita sudah cari untuk FT-nya yang misalnya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana contoh yang lain ya? Misalnya kita FT-nya itu, nah sekarang nggak konstan, atau saya Y-nya itu adalah apa misalnya ya? E pangkat min AT. Nah, misalnya begitu ya. E pangkat min AT. Maka dari sini kita dapatkan ya, LY-nya atau sama dengan LF-nya atau sama dengan FP-nya gitu ya. Itu sama dengan 0 infinite ya kan? 0 infinite apa tadi? FT E pangkat min PT berarti E min AT kali E pangkat min PT DT. Maka ini hasilnya integral 0 infinite E pangkat minus A plus P T DT, begitu kan? Nah, kalau diintegral ini hasilnya apa? Nah, silahkan dicek. Ini hasilnya adalah seper P plus A ya, tentu saja dengan nilai real dari P plus A nya itu adalah lebih dari 0 gitu. Oke, jelas ya? Good. Nah, selanjutnya kita akan coba cari lagi misalnya untuk FT nya itu adalah apa ya? FT nya itu adalah E pangkat IAT. Nah, sekarang coba bilangan kompleks ya. Yang mana E pangkat IAT ini tentu saja sama dengan cos AT plus I sin AT gitu ya. Tapi kita akan fokus ke sini dulu. Nah, perhatikan, berarti sekarang LF-nya berapa? Kan gitu ya, LF-nya berapa? Nah, LF-nya tentu saja itu ya seperti tadi ya, integral 0 infinite E pangkat IAT E pangkat min PT DT gitu ya. Nah, untuk yang begini saya rasa kita tidak perlu mencari banyak ya, kan kita sudah punya ini E pangkat min AT. Hasilnya adalah LY nya atau LF nya adalah seper P plus A ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ini E pangkat IAT ini sebenarnya adalah mengganti A dengan minus IA gitu ya. Coba saja yang ini E pangkat A nya kita ganti dengan minus IA, kan hasilnya yang ini ya. Jadi ini dari E pangkat AT, jadi A nya itu diubah menjadi minus E tadi apa? E pangkat minus AT ya, E pangkat min AT. Jadi A nya itu diubah dengan min IA sehingga menjadi sehingga E pangkat AT itu berubah menjadi E pangkat IAT gitu ya. Nah, transformasi dari E pangkat min AT ini kan dapat seper P plus A gitu ya, seper P plus A. Nah, di sini kan kita mengganti A nya dengan minus IA gitu ya. Artinya bahwa transformasinya dari ini LY nya ini ya tentu saja 1 per P
Nah, A-nya ganti dengan apa? Minus IA, berarti tinggal minus IA, kan gitu aja. Oke, nah artinya bahwa ini tanpa harus kita mengintegral banyak, ini hasilnya adalah seper P minus IA, gitu ya. Kenapa? Karena dari sini A-nya ini A-nya itu diganti dengan A-nya kita ganti dengan minus IA. Berarti kalau A-nya diganti minus IA, maka bagian ini juga diganti dengan minus IA. Ya, berarti transformasi dari E pangkat, kalau A-nya diganti minus IA kan menjadi E pangkat IAT. Ini ya, E pangkat IAT. Hasilnya adalah seper P minus IA. Seper P minus IA. Gitu ya. Nah, kalau mau integralin ya boleh aja gitu. Tetapi ini sebuah trik ya, biar terbiasa nanti dengan trik-trik seperti ini. Atau kalau ini saya rasionalkan, ini hasilnya adalah P plus IA per P kuadrat plus A kuadrat. Ya, nah tentu saja dari sini kita melihat bahwa nilai real dari P min IA itu harus lebih dari 0 atau harus positif. Gitu. Oke? Jelas ya? Good. Nah, hasilnya ini untuk apa? Untuk FT-nya IEIAT. Oke? Nah, saya rasa asik ya? Cukup contoh-contohnya ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bentuk FT-nya yang seperti apa yang kita mau. Gitu. Sabar dulu ya, sabar dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke bentuk FT yang lain mungkin, saya akan coba mengajak adik-adik untuk melihat sifat dari transformasi Laplace ini. Jadi, sifat transformasi Laplace. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Jika saya memiliki FT dan juga saya memiliki GT gitu ya, kemudian saya akan mentransformasi FT plus GT gitu ya, maka di sini kita dapatkan bahwa ini adalah integral 0 infinite dalam kurung FT plus GT E pangkat min PT DT, kan itu sesuai definisi transformasi Laplace. Ya kan? Nah, berarti sekarang perhatikan sifat integral kan boleh seperti ini. 0 infinite Ft E pangkat min Pt dt plus integral 0 infinite Gt E pangkat min Pt dt, ya kan? Nah, ini apa ini? Nah, ini kan bentuk transformasi Laplace juga kan? Artinya apa? Ini adalah L dari F Oke, tambah ini adalah L dari G, kan gitu. Oke, artinya bahwa LF plus G itu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah clear, sekarang coba lagi. Misalnya saya memiliki suatu CF. Nah, CFT dengan C ini adalah konstanta ya. C ini adalah konstanta bilangan biasa. Maka LCF itu hasilnya kan integral 0 infinite CF E pangkat min PT dt gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Nah, karena C nya hanya merupakan bilangan, maka dia boleh keluar integral 0 infinite F E min PT dt. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini apa ini? Ya, ini kan transformasi Laplace juga, berarti ini adalah LF gitu. Artinya bahwa LCF itu adalah CLF. Oke? Nah, kalau saya kumpulkan bentuk yang ini sekarang, perhatikan, berarti tadi kita memiliki LG plus LF plus G itu sama dengan LF plus LG, sedangkan LCF itu sama dengan C kali LF. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa transformasi Laplace itu
bersifat linier, gitu ya. Kenapa bisa disebut bersifat linier? Karena memenuhi dua syarat dari suatu transformasi dianggap sebagai linier, yaitu apa? Transformasi dari suatu perkalian, gitu kan? Hasilnya adalah perkalian dari transformasinya. Jadi ini kan CF kali ya, hasilnya adalah C dikali LF. Terus transformasi dari suatu penjumlahan itu hasilnya jumlah dari masing-masing transformasinya, gitu kan? Yaitu apa? LF plus G sama dengan LF plus LG. Nah, kalau kedua sifat ini terpenuhi dan ini merupakan syarat dari suatu apapun ya, entah transformasi, entah apapun, kalau dia dikatakan bersifat linier harus memenuhi dua syarat ini. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa transformasi Laplace sebagai transformasi integral ini juga bersifat linier. Oke, jelas ya? Good. Nah, kalau sudah jelas, sekarang saya akan kembali ke bentuk ini. Ya, jadi saya akan coba gunakan yang cos AT plus I sin AT-nya ini ya. Kan berarti dari sini kita dapatkan ya, dari sini kita dapatkan bahwa ya, kita kembali ke contoh. Ft itu sama dengan E pangkat I AT atau sama dengan cos AT plus I sinus AT. Yang mana kita dapatkan bahwa LF-nya LF-nya itu adalah sama dengan apa tadi? P plus IA per P kuadrat plus A kuadrat, gitu ya. Nah, tadi ini kan sama dengan ini sebenarnya kan L E I A T kan, atau boleh juga sebentar. Iya. Atau boleh juga saya tuliskan ini jadi L cos AT plus I sin AT, ya kan? Yang ini hasilnya adalah itu tadi, P plus IA per P kuadrat plus A kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa berdasarkan sifat linier tadi yang ini, ya kan? Maka tentu saja ini boleh saya tuliskan L cos AT plus L sin AT, I sin AT ya, L I sin AT. Nah, perhatikan sekarang dengan menggunakan sifat yang pertama ini, bahwa karena C nya ini adalah sebuah bilangan boleh keluar, maka I nya ini boleh juga saya keluarkan ya, boleh saya keluarkan itu, sehingga menjadi I L sin AT, gitu ya. Inilah yang hasilnya apa? P per P kuadrat plus A kuadrat plus IA per P kuadrat plus A kuadrat. Loh, kok jadi dua suku? Lah iya, ini tinggal dipisah aja yang ini kan. Sederhana sekali, tinggal bagi masing-masing. Karena kalau dijumlahkan hasilnya kayak gini juga, ya kan? Oke, clear ya? Good. Nah, kalau sudah clear, sekarang perhatikan. Kita sudah memiliki ini. Oke, kita sudah memiliki ini. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Sekarang kita akan coba cari bentuk transformasi dari Ft-nya itu adalah E pangkat minus I AT, atau sama dengan cos AT min I sin AT, gitu ya. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan kita akan dapatkan ya bahwa L cos AT min I sin, ini AT ya, AT, maka sama dengan apa? Ya, artinya di sini kan seolah-olah kita mengganti yang IA-nya menjadi minus IA ya.
berarti di sini hasilnya ya kita ikuti ini aja. Dengan catatan kita mengganti mengganti plusnya dengan minus. Berarti ini hasilnya adalah P per P kuadrat plus A kuadrat minus IA per P kuadrat plus A kuadrat. Ya kan? Atau ini saya boleh tuliskan dengan L cos AT min IL sin AT, itu hasilnya adalah P per P kuadrat plus A kuadrat min IA per P kuadrat plus A kuadrat. Oke, kita memiliki ini dan kita panggil yang ini kan plus ya, ini kan minus ya. Nah, sekarang caranya gimana? Dari sini dua persamaan ini yang saya tadi dapat itu ya, kita bisa jumlahkan ya, atau kita kurangkan deh gitu ya. Kalau kita kurangkan ya, atau jumlahkan saja. Kalau kita jumlahkan, maka tentu saja yang bagian ini, yang bagian I sin AT ini dengan ini akan hilang, dan yang ruas kanan juga, yang ini suku keduanya dengan ini juga akan hilang ya. Jadi jika kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 2L cos AT itu sama dengan 2 P per P kuadrat plus A kuadrat kan, atau kita dapatkan L cos AT nya itu adalah P kuadrat per P kuadrat plus A, kok P kuadrat ya, P per P kuadrat plus A kuadrat. Nah, kita dapatkan bentuk transformasi Laplace dari fungsi cosinus. Oke. Nah, untuk mencari sinusnya ya tentu saja dengan cara apa? Mengurangkan keduanya gitu. Jadi kita kurangkan yang ini, kalau tadi kan kita jumlahkan. Nah, kalau kita kurangkan, nanti silahkan dibuktikan pasti L sin AT nya nanti I nya saling meniadakan ya. Itu kita akan dapatkan hasilnya adalah A per P kuadrat plus A kuadrat gitu. Oke, jelas ya adik-adik ya. Good. Nah, mungkin dari tadi ada yang bertanya, Pak, terus P nya itu nilainya dari mana ya? Nanti ya. Jadi P nya itu akan muncul nanti setelah kita menyelesaikan persamaan diferensialnya nanti gitu ya kan. Untuk sekarang ngerti dulu cara mencari transformasinya gitu. Nah, dengan suatu trik lagi gitu ya, jika tadi kita memiliki bahwa L cos AT tadi ya, yang sebenarnya secara definisi ini adalah 0 infinite E pangkat min PT cos AT dt, yang hasilnya tadi adalah apa? P per P kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Nah, kalau kita turunkan, sebenarnya turunkan kedua ruas ini ya, turunkan terhadap A. Oke, maka kalau kita turunkan sebenarnya itu terhadap A, maka kita sejatinya akan mendapatkan suatu bentuk integralnya apa ini? Kalau ini kita turunkan terhadap A, itu hasilnya adalah integral 0 infinite turunan cos AT kan min A E pangkat min PT sinus AT dt gitu ya. Oh, turunkan terhadap A, mohon maaf, bukan terhadap T ya. Berarti kalau turunkan terhadap A berarti T nya ke depan ya, T nya ke depan, min T sin AT gitu ya. Turunkan terhadap A ya, sin AT dt. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap A, ini kan hasilnya adalah
min 2A P per P kuadrat plus A kuadrat kuadrat. Nah, ingat ya turunan yang U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita minusnya ini kita hilangkan sehingga ini akan menjadi posisinya saya ubah juga E min PT saya kurung T sin AT gitu ya, dt hasilnya adalah apa? 2PA per P kuadrat plus A kuadrat kuadrat. Oke. Nah, artinya dari sini kita mendapatkan apa? Ini sejatinya adalah kan L T sin A T. Itu hasilnya adalah apa? Ini 2PA per P kuadrat plus A kuadrat kuadrat. Oke. Jelas sampai di sini? Nah, dari tadi kita sudah banyak mendapatkan bentuk-bentuk transformasi dari dari FT-nya. Jadi kalau kita rangkum, ya, jadi kita rangkum bentuk-bentuk tadi yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Kalau kita rangkum, maka sejatinya kita memiliki apa tadi? Kalau kita rangkum, ini ada Y atau sama dengan FT-nya gitu ya. Di sini adalah hasil transformasinya, saya sebut sebagai LY-nya gitu ya, atau sama dengan FP-nya, atau sering juga disebut sebagai Y kapital ya. Ini Y kapital itu hasil transformasinya gitu. Oke, untuk penyederhanaan penulisan aja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya saya ingin bentuk tabel. Berarti kalau tadi kita memiliki ini 1 ya di awal tadi, hasilnya ini adalah 1/P ya kan, hasil transformasinya ya. Kita cek lagi di awal ketika dia nilainya 1, nah ini ya hasilnya adalah 1/P untuk ini. Oke. Nah, kemudian kalau Y nya E pangkat min AT, hasilnya adalah 1/P plus A ya. Nah, kita rangkum aja ya, kita rangkum saja ya. Jadi kalau ini adalah E min AT, hasilnya apa ini? Hasilnya adalah 1/P plus A. Kemudian tadi punya apa? Sin AT, kita punya hasil transformasinya A per P kuadrat plus A kuadrat. Nah, kemudian ada cos AT, itu hasilnya adalah P per P kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Nah, ada banyak lagi sebenarnya, seperti tadi kita memiliki apa? T yang terakhir ya, T sin AT gitu ya. T sin AT, T sin AT itu hasilnya apa tadi dapat? 2PA per P kuadrat plus A kuadrat kuadrat gitu ya. Jadi bisa sebenarnya dibuatkan tabel. Nah, memang sebenarnya adik-adik bahwa transformasi Laplace itu sudah ada tabelnya gitu ya. Nah, yang bagian ini disebut sebagai L1 ya. Secara umum dari tabel Laplace itu, tabel transformasi Laplace itu ini disebut L1, ini disebut L2, ini disebut bukan indeks ya, L1, ini L2, L3, ini L4 yang cos AT. Nah, yang T sin AT itu adalah L11 gitu. Nah, sebenarnya L5-nya ada, L6 ada, L7 ada gitu ya. Ada tabel transformasinya. Nah, ini L11. Kenapa harus dinamakan ini yang L1 ya? Itu memang sudah tabel yang dibuat seperti itu untuk keseragaman, sehingga ketika kita menyebutkan kita gunakan transformasi Laplace yang mana? L8. Jadi orang-orang sudah tahu L8 itu yang mana gitu. Jadi kalau udah orang menyebut L1, L1 untuk YT-nya 1 gitu. Ya kan? Atau FT-nya 1 untuk Y-nya 1. Kalau bilang L3, L3 itu kan untuk FT-nya itu adalah sin AT gitu. Sehingga hasil transformasinya adalah A per P kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Jadi
nggak bingung orang menyebut. Jadi memang sudah apa ya, sudah dinamakan seperti itu. Oke. Nah, secara lengkap tabel dari transformasi Laplace ini dapat saya tunjukkan ini sebagai berikut ya. Perhatikan. Jadi tabel transformasi Laplace-nya ini ada L1, ada L2, ada L3, banyak sekali, dan ini ada di mana-mana di buku-buku fisika matematika itu semuanya ada tabel ini, atau bisa dicari di mesin pencarian ya. Mesin pencari ada sampai L35. Kenapa cuma 35? Kenapa nggak 100 apa? Ya, saya kira mungkin dengan sampai 35 ini pun lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup mewakili hampir semua bentuk-bentuk fungsi yang mungkin ada dalam saat kita cari bentuk transformasinya ya. Jadi jangan berpikir integral tuh kan ada banyak, kenapa nggak setiap fungsi dibuat transformasinya ya? Nggak bisa seperti itu. Jadi dibuat sama seperti misalnya ketika y-nya itu adalah 2, kan kita nggak perlu lagi mencari mencantumkan transformasi y-nya 2 gitu ya. Jadi kalau yang L1 y-nya itu 1, itu hasilnya seperti P, maka jika y-nya 2 ya tinggal 2 per P kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu semua dituliskan gitu ya. Jelas ya adik-adik ya? Baik. Nah, jadi demikian tabelnya. Nanti silakan sambil menonton lanjutan video ini. Sekarang adik-adik bisa mencari dulu ya tabel transformasi Laplace-nya, itu bisa dipegang ya, dilihat di bisa di HP-nya atau di media lainnya, atau kalau ada buku fisika matematika bisa dilihat bentuk tabelnya ya. Silahkan dibuka sekarang, karena penjelasan selanjutnya dalam video ini akan merujuk pada tabel-tabel itu. Artinya nanti saya akan menyebutkan saja itu adalah L2. Nah, adik-adik cari sendiri L2 itu yang mana gitu ya. Nah, silakan sekarang dibuka dulu, bisa di pause dulu video ini untuk melihat mencari atau membuka tabel transformasi Laplace-nya. Baik adik-adik, jika tabel transformasi Laplace sudah adik-adik buka ya, sudah adik-adik di tangan adik-adik, maka saya akan lanjutkan sedikit tentang bagaimana kita bermain-main dengan transformasi Laplace ini. Nah, dari tabel transformasi Laplace yang adik-adik sudah pegang sekarang, nah di sana kan ada banyak sekali tabelnya. Sedangkan di sini saya baru mengajak untuk membuktikan atau menunjukkan bagaimana bentuk transformasi untuk L1, L2, L3, L4, dan L11 gitu ya. Nah, sedangkan transformasi dalam tabel itu kan ada L5, N6, sampai tadi saya tunjukkan ada L35. Nah, untuk yang lain yang belum saya tunjukkan, silakan adik-adik coba dicari ya, bahwa memang benar bentuk transformasinya seperti itu ya. Tentu saja adik-adik harus membuka kembali berbekal pengalaman adik-adik dalam penyelesaian bentuk integral ya. Silakan misalnya cari L6-nya, cari L5 ya, L6, L7, L8 dan seterusnya. Silakan dicari sendiri ya, sebagai latihan untuk memantapkan kembali ya. Jadi sekaligus juga untuk apa ya istilahnya, tidak setiap saat kita harus melihat tabel sebenarnya. Dengan kita sudah mampu melihat mencari bentuk transformasinya sendiri, kadang kita sudah ingat, yang sinus, itu kalau sinus itu adalah L3, selesai kan. Kalau T sin AT, itu L11. Jadi bahkan nggak perlu lagi hafal L11 atau L apanya, adik-adik sudah tahu, kalau T sin AT itu bentuk transformasi Laplace-nya kayak gini, 2PA per P kuadrat plus A kuadrat ya. Itu akan insting itu atau kemampuan itu dapat adik-adik asah dengan cara apa ya? Berlatih menurunkan sendiri
bentuk-bentuk transformasi Laplace-nya ya. Dan itu saya harap dari adik-adik sendiri yang berusaha untuk itu, karena insting ini tidak bisa didapat dari orang lain tetapi harus dari diri sendiri. Oke, itu dulu. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik bermain-main dengan apa? Transformasi inverse gitu ya. Transformasi inverse. Transformasi inverse ini hanya kebalikan saja adik-adik. Jadi kalau di tabel kita memiliki bahwa jika y-nya 1 itu transformasi Laplace-nya adalah 1/p, maka di sini kita hanya ingin membalik bahwa kalau kita memiliki fp, maka bagaimana bentuk ft-nya atau sama dengan y-nya gitu ya. Ini kan L y gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ya, contoh. Saya memiliki 1/p. Maka jika fp-nya itulah 1/p, maka y-nya apa? Y-nya 1 ya kan? Jelas ya? Nah, dan tadi sudah di sini saya sudah bilang ini Y kapital. Nah, kadang berarti kalau Y-nya atau sama dengan FP-nya itu ya, atau sama dengan LY-nya, itu kita tadi apa? Misalnya saya punya itu adalah sama dengan 1/P plus A ya, yang ini ya. Maka Y-nya apa? Y-nya adalah apa? Ya, Y-nya adalah E pangkat min AT gitu. Tinggal ngebalik doang gitu kan. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang yang menarik adalah jika saya memiliki FP itu adalah 1 per plus P per P plus 2 kuadrat ya kan, maka bagaimana kita menentukan bentuk Y-nya? Oke, jelas ya. Jadi kita mulai dari hasil transformasinya, FP-nya itu 1 plus P per P plus 2 kuadrat, maka Y-nya berapa gitu kan, bentuk Y-nya apa. Nah, jadi adik-adik untuk ini maka kita tidak bisa langsung mencari di tabel. Adik-adik nggak akan temukan bentuk seperti ini di tabel ya. Di tabel kalau mungkin saya cekkan lagi, bentuk itu nggak akan adik temukan di sini di ruas kanan di bentuk Y-nya, nggak akan adik-adik temukan ya. Tetapi ada yang adik-adik kan temukan mirip gitu. Nah, dengan begitu berarti adik-adik harus apa? Harus mengutak-atik dulu ya, sehingga bisa mencari bentuk transformasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah adik-adik untuk yang ini gitu ya, kita bisa lakukan jadi kita pisahkan dulu ini ya. Jadi caranya adalah 1 plus P per P plus 2 kuadrat itu saya pisahkan aja menjadi apa? 1 per P plus 2 kuadrat tambah P per P plus 2 kuadrat gitu kan. Nah, perhatikan adik-adik. Nah, yang ini, yang suku pertama saya bisa ubah itu dengan bentuk seperti ini. 1 per P plus 2 pangkat 1 plus 1 ya, pangkat 1 plus 1 atau oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tetap P per P plus 2 kuadrat. Nah, begitu bukan? Ya. Nah, kemudian adik-adik sebenarnya yang satu ini sebenarnya saya boleh ya, saya boleh ubah menjadi apa? Ini menjadi 1 faktorial ya kan? Dan 1 faktorial ini boleh saya ubah dalam bentuk apa? Gamma 2 ya. Karena kalau gamma 2 itu berarti kan 2 min 1 faktorial atau 1 faktorial.
Boleh ya? Atau boleh lagi saya ubah ini menjadi apa? Gamma 1 plus 1. Ya kan? Ini gamanya kepanjangan ya. Gamma 1 plus 1. Oke. Nah, perhatikan adik-adik. Nah, dari sini kita akhirnya bisa melihat bahwa bagian yang suku pertama ini, silakan lihat di tabelnya, ini menarik ya, ini mirip dengan L6 ya, sedangkan suku keduanya ini adalah mirip dengan L, bahkan persis ya dengan L18 ya. Jelas ya? Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan bahwa Y-nya itu tiada lain adalah, ya karena transformasi Laplace ini bersifat linear, maka Y-nya ya masing-masing ini ya. Kalau L6 ini kan berarti ini adalah K-nya itu, lihat di sini saya ubah menjadi 1, ini adalah 1. Berarti K-nya itu 1 dengan A-nya itu adalah 2. Di L18 juga A-nya itu 2, ya kan? Maka Y-nya itu adalah kita tulis yang transformasi inverse dari yang dari L6-nya, maka ini menjadi T pangkat 1 ya, K-nya 1 ya, T pangkat 1 kali E pangkat min AT, A-nya adalah 2, berarti min 2T ya, tambah. Sekarang yang L18-nya, silakan dicek L18. Ini adalah apa? E pangkat AT, berarti E pangkat min 2 dikali dengan 1 min 2T. Nah, jadi bentuk ini pangkat 1 ya, jadi pangkat 1 saya nggak usah tulis. Nah, gitu. Berarti kita dapatkan transformasi inverse dari 1 plus P per P plus 2 kuadratnya adalah Y-nya adalah T kali E pangkat min 2T ya, plus E pangkat, ini ada T-nya ya, mohon maaf, E min 2T 1 min 2T gitu. Oke, saya cek lagi, E min 2T betul ya, 1 min 2T. Kalau L6 nya ini T pangkat 1 E pangkat min AT, yaitu min 2T ya, betul. Oke, jadi dapat transformasi inverse nya seperti ini. Menarik ya, artinya ya harus melakukan utak-atik lagi sedikit gitu ya. Nah, ada banyak sekali sebenarnya kita bisa latih ya. Misalnya kita memiliki FP-nya itu adalah 5 min 2P per P kuadrat plus P min 2. Maka dari sini Y-nya berapa gitu kan? Nah, ini tidak akan saya cari, silahkan adik-adik cari ini dengan petunjuk itu gunakan L7 dan L8 ya. Silahkan coba utak-atik ini sehingga nanti bentuknya mirip-mirip dengan L7 dan L8 gitu, sehingga nanti kita dapatkan bentuk Y-nya ya, yang merupakan bisa jadilah penjumlahan dari masing-masing L7 dan L8. Dan bisa jadi juga tidak harus tidak harus mentok L7 langsung L8, bisa jadi kita harus melakukan trik mengalihkan dengan suatu bilangan tertentu dulu gitu ya. Ya, pokoknya nanti silahkan dicari ini sebagai latihan, dan banyak sekali ya bentuk-bentuk yang bisa adik-adik latih. Silahkan cek di buku Boas-nya ya, buku Marie L. Boas, Mathematical Method for Science and Engineering-nya ya, Mathematical Methods in the Physical Science ya. Kalau yang Science and Engineering itu relay ya. Ya, silahkan dicek nanti di sana, bisa adik-adik latih soal-soal di sana untuk mengasah insting adik-adik untuk ini. Oke, jelas ya?
Baik, kalau sudah jelas adik-adik, nah selanjutnya kita akan mengkaji ini yang tujuan utama kita sebenarnya adalah solusi persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace, gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa persamaan diferensial itu ada yang bentuknya cukup rumit gitu ya, ketika dia tidak homogen gitu ya. Nah, ada sebenarnya beberapa keunggulan dari solusi persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Nah, jadi yang pertama yang memang tadi saya sebutkan bahwa di sebelah kanannya itu, jadi kalau ada persamaan diferensial di ruas kanannya itu tidak sama dengan 0 atau tidak homogen. Kalau dia tidak homogen, maka tentu saja akan sulit diselesaikan dengan cara biasa gitu ya, sehingga mesti ada trik tertentu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan bentuk solusinya. Dengan cara yang sudah adik-adik pelajari, maka solusinya itu yang adik-adik temukan dalam suatu persamaan diferensial kan solusi umum ya. Nah, untuk mencari solusi khususnya gitu ya, maka adik-adik harus memasukkan syarat-syarat awal misalnya gitu, yang mana tentu saja langkah-langkah itu akan tidak efisien. Nah, dengan menggunakan transformasi Laplace, jadi dengan transformasi Laplace, dua hal ini akan dilakukan secara sekaligus gitu. Jadi transformasi Laplace mampu mengcover dua hal ini secara sekaligus, sehingga nanti langsung bisa mendapatkan solusi khususnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan solusi persamaan diferensial? Jadi kita akan mulai notasinya dulu ya. Jadi kalau di dalam persamaan diferensial, saya akan coba kita sepakati dulu ya bahwa notasi kalau saya memiliki y aksen itu adalah artinya dy dt. Kemudian berarti kalau y aksen itu adalah d kuadrat y dt kuadrat gitu ya. Nah, jadi kemudian dari aksen ini kalau kita mau temukan bentuk L dari y aksen atau L dari dy dt nya itu bentuk transformasi Laplace nya, maka tentu saja ini akan menjadi apa? Integral 0 infinite y aksen t sebagai fungsi t tadi ya, sesuai dengan definisi transformasi Laplace kan begini. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini mengandung variabel t dan e nya juga mengandung variabel t. Maka kalau ini kita integralkan, tentu saja kita harus menggunakan integral parsial ya. Integral parsial yaitu apa? Kalau kita lakukan integral parsial, kita misalkan u nya itu adalah y aksen t dan dv nya itu adalah e pangkat min pt dt ya, maka tentu saja kita akan memiliki nilainya adalah gini, hasil integralnya adalah e pangkat min pt dikali dengan yt ya. Jadi uv gitu ya. Sebentar, mungkin saya terbalik. Jadi u nya ini adalah e pangkat min pt dan dv nya y aksen dt, sehingga uv nya itu begini ya. Nah, kemudian tentu saja dengan batas 0 infinite. Nah, kurang uv minus v du gitu ya. Maka v nya itu apa? V nya itu kan hasil integral dari y pangkat y aksen t dt nya, kemudian u nya atau du nya adalah min p e pangkat min pt, sehingga di sini adalah min p integral 0 infinite, ini adalah yt e pangkat min pt dt. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi
Saya tuliskan lagi, ini misalnya U-nya adalah E pangkat min PT, sedangkan DV-nya adalah Y aksen T DT ya. Nanti dari sini kita akan dapatkan bahwa karena Y aksen T DT, maka kalau diintegralkan Y hasilnya ya Y, ini berarti adalah V-nya, ini adalah U-nya ya. Ini adalah, ini dengan ini adalah U aksen ya. Jadi UV min V DU, jadi ini adalah V-nya, ini min P dengan inilah DU-nya gitu ya. Oke, jelas ya adik-adik. Nah, dari sini kita akhirnya apa yang kita menarik dapat? Nah, yang menarik kita dapatkan kalau kita masukkan ini batasnya dari 0 sampai infinite. Perhatikan, kalau masukkan nilainya infinite, maka ini hasilnya 0 ya. Sedangkan kalau hasilnya 0, maka kita dapatkan E-nya ini hasilnya 1, sedangkan Y-nya adalah Y0. Berarti ini kita dapatkan minus Y0 gitu kan. Nah, yang ini kita dapatkan plus. Perhatikan, ini kan transformasi. Transformasi dari apa? Dari Y kan. Bentuk transformasi Laplace juga. Berarti ini plus P ya dikali dengan L Y. Ya kan? Atau saya balik, berarti saya tuliskan PLY. Nah, minus, nah Y-nya ini Y0. Nah, kemudian atau boleh saya tuliskan biar lebih gampang, jadi LY ini kan tadi sering disebut sebagai Y kapital gitu ya, minus, sedangkan Y0 nya saya sebut saja sebagai Y0. Artinya bahwa LY aksen itu hasilnya PY min Y0, dengan Y nya adalah hasil transformasi dari ini Y nya ya, Y kapital ini. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita kalau kita sudah dapatkan apa tadi, saya tuliskan lagi ya, LY aksen hasilnya adalah PY min Y0. Sekali lagi saya ingatkan strukturnya bahwa Y ini adalah L dari Y nya gitu ya, sedangkan ini masih Y aksen, berarti sudah meningkat satu ya, dari aksen jadi Y gitu ya. Nah, berarti kalau saya memiliki L Y aksen-aksen ya, jadi transformasi dari Y aksen-aksen berarti apa? Maka tentu saja kalau Y aksen ini PY, maka ini adalah P, ini akan menjadi P L Y aksen ya. Oke. Nah, kemudian ini kurang, kalau ini Y0 maka ini adalah Y aksen 0 gitu. Oke. Ini kalau masih bingung, ini PLY gitu kan, min Y0. Ini kalau Y aksen, kalau Y aksen-aksen maka tinggal hilangin turunannya sekali. Berarti kan Y aksen min Y aksen 0 gitu jadinya ya. Karena ini di sini Y0 saja. Nah, sekarang ada ini kita substitusi aja yang ini ya, bentuk ini. Substitusi ke sini, atau ini berarti apa? P dikali dengan PY min Y0 min Y aksen 0. Atau berarti kita dapatkan Y aksen-aksennya adalah P kuadrat Y min PY0 min Y aksen 0. Inilah bentuk transformasi dari Y aksen-aksennya. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan maka tentu saja nanti bisa aja kita memiliki Y aksen-aksen-aksen. Enggak kan? Tinggal dicari. Ini kan berarti ya tinggal lakukan kayak bentuk rekursif tadi ya. Jadi ini adalah apa? Sebentar. Ini adalah P L Y aksen-aksen gitu min Y aksen-aksen 0, ya kan? Kemudian L Y aksen-aksen, substitusi yang ini ya kan, masuk, kita dapatkan, dan seterusnya. Jadi untuk orde berapapun kita bisa dapatkan. Nah, perlu yang adik-adik ketahui bahwa perhatikan Y0 ini adalah bilangan. Kenapa? Karena dia adalah sudah Y-nya itu sudah dimasukkan untuk T sama dengan 0 misalnya gitu ya. Berarti itu adalah bilangan. Begitu pula ini. Meskipun masih ada aksen di sini, bukan berarti ini masih dalam bentuk fungsi turunan. Kenapa? Ini hasilnya adalah Y aksen sudah dimasukkan nilainya untuk T sama dengan 0 gitu.
Nah, contohnya saja maksudnya seperti ini loh. Jadi ketika saya memiliki Y sama dengan 2T gitu, maka Y0 nya ya udah 2 kali 0 atau plus 2 deh ya, plus 2, berarti hasilnya adalah 2. Atau kalau saya memiliki Y aksennya berapa ini? Y aksennya kan 2, berarti Y aksen 0 ya 2 itu sendiri, meskipun dia turunan, karena turunan kan ini turunan terhadap T kan 2 gitu. Artinya apa? Kalau sudah berisi ini, adik-adik harus ingat bahwa dia itu adalah bilangan, berarti yang bagian ini itulah bilangan ya. Jadi ini sebenarnya adalah bilangan, ini juga adalah bilangan gitu ya. Paham ya adik-adik? Nah, kalau sudah paham, kita pegang ini semua, maka kita akan mulai bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan transformasi Laplace ini, dengan contoh mungkin biar lebih mengerti ya. Jadi contohnya ya, contoh saya memiliki persamaan diferensial yang bentuknya Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 4Y sama dengan T kuadrat E pangkat min 2T ya. Nah, tentu saja bentuk persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini tidak sederhana dan sulit untuk diselesaikan ya. Nah, kondisinya adalah Y0 nya itu nilainya 0, syarat awalnya ya. Jadi Y aksen 0 nya itu adalah 0, biar lebih mudah ya, misalnya begitu. Nah, bagaimana kita caranya untuk mencari solusinya ini dengan menggunakan transformasi Laplace? Maka kita transformasikan kedua ruas gitu. Transformasikan kedua ruas ya. Nah, coba bayangin aja kalau dengan tanpa menggunakan transformasi Laplace, maka kita harus silakan gitu ya. Tapi kalau dengan transformasi Laplace, kita akan transformasikan kedua ruas. Caranya apa? Jadi ini L Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 4Y sama dengan L T kuadrat E min 2T gitu ya. Jelas? Nah, sekarang perhatikan kalau kita kita transformasikan masing-masing ya. Kita transformasikan masing-masing. Maka yang ruas kiri kita bisa transformasi masing-masing ya. L Y aksen-aksen. L Y aksen-aksen kan tadi sudah dapat yang ini. Oke, kita tuliskan saja ya. L Y aksen-aksennya adalah nilainya P kuadrat Y min PY0 gitu ya, min PY0 ya kan, min PY0 min apa itu, min Y aksen 0 gitu ya. Nah, sedangkan sekarang transformasinya ini plus Y aksen, tadi Y aksen apa ya, oh ya PY min Y0 ya, PY min Y0 jadi plus. Nah, karena ada 4 berarti ini 4 PY min 4Y0. Nah, transformasinya yang ini jelas adalah 4 plus 4 Y kapital aja karena transformasi dari Y. Jadi LY itu adalah Y gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, untuk ruas kanan ini bentuk transformasinya mirip dengan L6 ya, silahkan dicek di L6. Maka jika Y-nya itu FT-nya itu bentuknya seperti ini, maka transformasinya itu seperti yang L6, silahkan dilihat di tabel. Yang mana bentuk ini nanti hasilnya adalah 2 per P plus 2 pangkat 3 gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan bentuknya ini. Nah, sesuai dengan syarat batas ini, perhatikan Y0 nya itu hasilnya 0, maka ini adalah 0. Y aksen 0 nya juga 0, berarti ini adalah 0. Ini juga 0 ya, karena ini Y0. Oke, sehingga kita akhirnya dapatkan, sehingga bentuknya itu akan menjadi P kuadrat Y kemudian 4PY plus 4PY plus 4Y gitu ya, plus 4Y
itu sama dengan 2 per P plus 2 pangkat 3 gitu ya. Nah ini boleh saya faktorkan, 4P plus 4Y sama dengan 2 per P plus 2 pangkat 3. Nah, atau ini apa ini? Ini P plus 2 kuadrat ya. Y 2 per P plus 2 pangkat 3. Atau Y-nya kita dapatkan itu adalah 2 per, kita bagi ke sini ya, menjadi apa? P per 2 pangkat 5. Karena ini 2 kuadrat 3 ya. Jadi pangkat 5. Nah, jadi kita dapatkan bentuk Y-nya seperti ini. Ingat, ini bukan Y kecil ya, tapi ini Y kapital atau sama dengan L Y itu yang kita dapat yang ini ya. Begitu. Sedangkan yang kita harapkan kan Y-nya ini. Oke? Jelas ya? Jadi solusi dari persamaan diferensial ini kan kita berusaha mencari apa? Nilai dari Y-nya sama dengan, gitu kan? Sedangkan yang kita sudah miliki adalah L Y-nya. Gitu. Oke? Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan Y-nya? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lakukan transformasi inverse. Gitu. Ya kan? Nah, transformasi inverse. Jadi kita memiliki apa? LY atau Y-nya itu tadi apa? 2 per P plus 2 pangkat 5. Oke? Nah, kalau kita coba lakukan utak-atik di sini, maka sebenarnya kita dapatkan ini adalah 2 per P plus 2 pangkat 4 plus 1, ya kan? Nah, kita kalikan dengan 4 faktorial per 4 faktorial, maka ini saya boleh 2 per 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial per P plus 2 4 plus 1. Atau ini adalah 2 per 4 faktorial. 4 faktorial berarti inilah 1/12, ya kan? 4 faktorial per P plus 2 4 plus 1, ya kan? Nah, sekarang kita lihat bentuk ini kan menarik. Ini adalah bisa sesuai dengan L6 ya. L6 dengan L6 dengan nilai K-nya itu L6 dengan nilai K-nya itu adalah nilai K-nya itu karena 4 faktorial berarti ini sama aja dengan gamma 5 ya. Jadi ini sama juga dengan gamma 5 atau gamma 4 plus 1 gitu ya. Berarti nilai K-nya adalah 4, kemudian dengan nilai A-nya itu adalah 2. Nah, maka kita dapatkan bahwa LY-nya itu adalah 1/12 4 faktorial per P plus 2 4 plus 1. Dari sini kita dapatkan Y-nya gitu ya, sama dengan kita lakukan transformasi inverse dari ini, yaitu apa? Nah, transformasi dari inverse dari ini adalah Y adalah kalau K-nya 4 berarti T pangkat K, berarti T pangkat 4 E pangkat min AT gitu kan, min 2T, atau sama dengan T pangkat 4 E min 2T per 12. Oke? Nah, jadi solusi dari Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 4Y, jadi Y aksen-aksen plus persamaan diferensial ini ya, Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 4Y sama dengan T kuadrat E min 2T. Solusinya adalah dengan
syarat awalnya Y0 nya sama dengan 0 dan Y aksen 0 nya sama dengan 0, tentu saja ya harus ada syarat awalnya ini, maka solusinya ini adalah Y sama dengan T pangkat 4 E min 2T per 12. Oke, jadi kita akhirnya langsung mendapatkan solusi khususnya ya. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, jadi demikian adik-adik contohnya ya. Satu contoh yang saya berikan, nanti contoh yang lain silahkan dipelajari. Yang jelas akhirnya apa? Langkah-langkah penyelesaian dari persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace ini adalah yang pertama, transformasikan persamaan diferensialnya ya. Kedua, setelah itu masukkan syarat awalnya ya, sehingga kita mendapatkan bentuknya. Ketiga, cari Y-nya. Udah. Nah, yang keempat akhirnya kita dapatkan Y-nya dengan cara transformasi inverse dari Y. Oke? Jelas sampai di sini? Nah, kalau sudah jelas, saya tambahkan lagi, tentu saja ini kita harus menggunakan tabel transformasi Laplace ya. Kita harus dibekali ini, kecuali adik-adik sudah hafal gitu ya. Clear ya sampai di sini ya. Baik, kalau sudah clear, silahkan nanti adik-adik bisa pelajari bentuk-bentuk persamaan diferensial yang lain ya. Contoh yang lain bisa adik-adik latih, misalnya ada persamaan diferensial bentuknya Y aksen-aksen plus 4Y sama dengan sin 2T ya, dengan Y0 nya adalah 10 dan Y aksen 0 nya adalah 0 ya. Jadi syarat awalnya tidak harus 0 ya, silahkan dicek. Kemudian bisa jadi contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya ada persamaan diferensial Y aksen-aksen plus 4Y aksen plus 13Y sama dengan 20E pangkat min T dengan Y0 nya adalah 1 dan Y aksen 0 nya adalah 3. Oke. Nah, bisa dilatih ini. Nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk melatih dua contoh ini, bisa kontak saya gitu ya untuk penyelesaiannya. Dan juga adik-adik tidak terbatas pada dua contoh ini, bisa juga bisa juga melatih contoh-contoh yang lain. Nah, di buku teks-teks standar, misalnya di buku Boas, di buku yang lain, fisika matematika yang lain, metode matematika yang lain juga pasti ada banyak contoh-contoh persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace. Oke? Baik, untuk video ini sekian dulu. Nanti untuk materi selanjutnya, materi-materi yang lain bisa dilihat di video-video selanjutnya.